close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. NIM saya 22TK024. Saya dari Universitas Teknologi Mataram, Prodi Teknik Komputer. Jadinya saya di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Baik, berikut susunan materi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama pengertian globalisasi, kemudian dampak negatif dan positif di era globalisasi, yang kedua tantangan yang ada, ketiga solusi, dan terakhir kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan peranan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diambil dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau keseluruhan. Di era sekarang, globalisasi menjadi lebih cepat karena kemajuan teknologi. Hampir semua bidang mendukung akan hal tersebut. Secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari nilai-nilai Pancasila. Yang kita ketahui bahwasanya Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia. Globalisasi juga banyak menggeser nilai-nilai Pancasila. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti lunturnya atau hilangnya kebudayaan asli bangsa negara kita dan menurunnya rasa nasionalisme dan rasa patriotisme dalam diri kita. Meskipun globalisasi membawa dampak negatif, globalisasi juga membawa dampak positif seperti adanya perdagangan asing yang masuk ke negara kita yang menjadikan kita menjalin ekspor dan impor ke berbagai daerah atau berbagai negara. Kemudian kita juga bisa mengembangkan kegiatan pariwisata dan turisme seperti melakukan touring-touring ke berbagai daerah lokal yang ada di daerah kita. Tetapi tindak kejahatan tetap masih terbilang tinggi karena banyak yang menyelewengkan nilai-nilai Pancasila, dari pembulian, pelecehan seksual, hingga konflik antar agama. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menumbuhkan rasa solidaritas terhadap nilai-nilai Pancasila agar tidak ditutupi oleh budaya asing yang perlahan ingin merusak generasi penerus bangsa. Makanya Pancasila sangat diperlukan di era globalisasi ini sebagai filter untuk memilih kebudayaan yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena di era globalisasi saat ini, batasan-batasan antar negara tidak terlihat sehingga kebudayaan luar, informasi, berita internasional masuk dengan mudah dalam masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tantangan yang ada. Tantangan yang ada itu tantangan yang di masa kini dan masa mendatang. Yang pertama, tantangan dari masyarakat. Biasanya terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat yang menimbulkan dampak negatif seperti munculnya pola komunikasi yang kurang beretika dan konflik di berbagai daerah yang akan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kedua, tantangan dari luar masyarakat yaitu adanya pemanfaatan sumber daya manusia dari negara asing yang masuk ke negara kita untuk merusak dan merubah ideologi bangsa serta mengambil alih-alih ekonomi yang ada di negara kita. Kemudian ketiga, tantangan globalisasi. Karena banyak masyarakat kita yang mencoba meniru kebudayaan luar hingga merusak kebudayaan asli negara kita. Yang terakhir, tantangan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyaknya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Juga banyak masyarakat yang masih menaikkan hak dan martabat demi kepentingan pribadi. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu solusi untuk menghadapi tantangan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai Pancasila di masa sekarang dan yang akan datang, yaitu pemerintah
menggalakkan pendidikan Pancasila di berbagai lembaga pendidikan. Pemerintah gencar melakukan penindakan terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Memberantas KKN, kita sebagai masyarakat harus pandai memilah informasi dan kebudayaan yang datang dari media sosial maupun dunia nyata. Menjaga kebudayaan kita tetap utuh, tidak membuat kerusuhan, serta mengajak masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam membangkitkan semangat bela negara dan meraih banyak lagi cara yang lain yang bisa kita terapkan asalkan kita benar-benar ingin negara Indonesia aman dari ancaman dan tentram dari perpecahan. Baik, untuk yang terakhir saya akan materi yaitu kesimpulan. Pancasila sangat penting dalam menghadapi arus globalisasi. Karena Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar. Sebagai sistem syaraf atau filter terhadap berbagai pengaruh luar, nilai-nilai dalam Pancasila dapat membangun sistem imun dalam masyarakat kita terhadap kekuatan-kekuatan dari luar, sekaligus menyeleksi hal-hal baik untuk diserap dan sebagai sistem dan pandangan hidup yang merupakan konsensus dasar dari berbagai komponen bangsa yang plural ini. Lewat Pancasila, moral, sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga demokrasi bangsa ini dibentuk. Pancasila seharusnya dijadikan sebagai poros identitas untuk menghadapi bermacam identitas yang ditawarkan dari luar. Tetapi sangat disayangkan jika wacana Pancasila belakangan ini mulai berkurang. Mengingat berbagai potensi yang tersimpan di dalamnya, wacana nasional ini perlu untuk dimunculkan kembali, dibangkitkan kembali dan digali terus nilai-nilainya agar terus berdialektika dalam zaman yang terus bergulir. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menghargai segala nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengingat Pancasila adalah falsafah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan dan kekeliruan dan kurangnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Menggoreng ikan dicampur papeda, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat nilai bagus.